Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mereview buku Cerita di Waktu Badai. Ini adalah salah satu buku dari Cakrawala Pengetahuan Dasar, jilid ke-6 tentang budi pekerti. Ini diceritakan dua orang kakak beradik yang sedang nginep nih di tempat kerja si kakeknya. Kakeknya ini dulunya adalah seorang kapten kapal gitu ya. Jadi di beberapa kesempatan dia menceritakan beberapa hal nih kepada cucunya. Sebenarnya cerita-cerita tersebut memiliki pesan khusus untuk kedua cucunya. Yang pertama tentang Bibel Bin dan Bibel Bu. Di sini diceritakan ada dua negeri yang sebenarnya berdampingan, tapi mereka sama sekali tidak pernah saling menyapa dan bertegur sapa lah. Tidak pernah sama sekali. Karena apa? Karena ternyata keduanya memiliki banyak perbedaan. Tapi di kemudian hari ada beberapa anak yang akhirnya tanpa sengaja bermain bersama. Dari satu anak menjadi 5 anak, dari 5 anak menjadi 10 anak, dan akhirnya mereka tahu bahwa bagaimanapun perbedaan di antara mereka, tetap mereka memiliki banyak persamaan yang bisa menyatukan kedua negeri tersebut. Yang pada akhirnya tembok besar yang memisahkan mereka dihancurkan seperti itu. Kemudian berlanjut pada kisah yang kedua. Kisah kedua tentang asal-usul nama tekukur. Jadi ini dikisahkan tentang burung tekukur yang dia itu suka banget nih cerita gitu, dan semua teman-temannya hewan-hewan ini suka sama dia. Tapi di sewaktu-waktu dia itu berbohong, dia mengelabui teman-teman lainnya. Akhirnya teman-teman yang dikelabui itu jadi kayak kena akibatnya gitu loh. Burung unta yang tadinya bisa terbang akhirnya tidak bisa terbang. Landak yang tadinya berbulu halus sekarang menjadi bulunya itu berduri gitu kan. Nah, itu semua akibat dari ketidakjujuran dari si burung tekukur. Nah, kemudian burung tekukur ini ketika dimintai pertanggungjawaban oleh sang raja hutan, akhirnya dia gelagapan ya, ceritanya sih grogi gitu karena memang dia merasa bersalah dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa bercerita sama sekali. Kemudian keluarlah hanya bunyi tekukur-tekukur saja sampai hari ini. Sebenarnya ini termasuk yang fairy tale, dalam arti ini hanya dongeng ya. Hanya untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita tuh nggak boleh bohong, karena kalau misalkan kita bohong itu bisa membahayakan diri kita sendiri, bahkan membahayakan orang lain seperti itu. Tapi di sini juga kita tuh diajak untuk mengambil hikmah ya, dari misalkan ada bencana atau hal-hal yang tidak mengenakan yang anak-anak terima, kita tuh bisa kasih contoh ke mereka. Akhirnya si burung unta, si landak dan si kura-kura ini tetap bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik, walaupun mereka telah berubah, yang mungkin dulunya landak dulunya bulunya halus jadi berduri, kemudian unta yang tadinya bisa terbang cepat sekarang hanya bisa jalan cepat, kemudian kura-kura yang tadinya bisa berlari cepat jadi lambat. Itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita tetap bisa menjalani kehidupan selanjutnya, move on gitu ya, walaupun kita telah mengalami beberapa ujian. Nah, ini bagus banget untuk mengajarkan moral kepada anak-anak kita ya, mengajarkan berperilaku baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini si kakeknya jadi dikasih gambaran di beberapa waktu, ketika mau tidur, ketika mau makan, ketika bersantai, ketika bermain, itu menceritakan sesuatu gitu ya. Yang ketiga itu tentang ayam jago. Nah, ini tentang kedisiplinan ketika jago tidur kemalaman. Jadi ceritanya kalau ayam jagonya tidur kemalaman terus bangunnya kesiangan, maka tidak ada matahari gitu. Ini kan sebenarnya kalau di real life gitu, dari di kehidupan nyatanya kan nggak mungkin gitu ya. Tapi ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak bahwasanya kedisiplinan itu penting, mengatur jam untuk tidur, kemudian bangun pagi itu sangat penting untuk memulai hari gitu. Kalau di sini mungkin akan dikaitkan dengan
seperti rejeki gitu ya, rejeki itu nantinya dipatok ayam gitu ya. Ini bisa juga nih, bisa juga di apa namanya, disangkut pautkan dengan cerita yang ini. Kemudian kisah selanjutnya, nah ini lagi makan ya. Ke kisah selanjutnya itu yang keempat, ini tentang tiga bersaudara yang sebenarnya itu mereka nggak pernah akur teman-teman. Jadi selalu aja bertengkar ya, sama lah dengan anak-anak kita gitu kan. Tapi di sewaktu-waktu ketika ayahnya sakit, akhirnya mereka itu mau nggak mau harus bersatu gitu kan, untuk mencari obat agar ayahnya itu bisa sembuh. Jadi dari rintangan pertama, rintangan kedua, dan rintangan ketiga, ini yang apa ya, yang peran ya. Jadi yang misalkan ini anak pertama ini mau jatuh gitu, ternyata ditolongnya sama anak keduanya dalam bahaya, ditolongnya sama anak yang ketiga, gitu-gitu seterusnya, sampai akhirnya mereka itu menyadari bahwa sebagai saudara memang sikap untuk saling tolong menolong, saling apa ya namanya, mengandalkan itu penting gitu, apalagi di kondisi-kondisi tertentu gitu. Jadi tentang kerukunan bersaudara, tentang saling menolong gitu. Kemudian yang keempat adalah singa mencuri nyanyian burung. Nah ini tentang singa yang memang mencuri nyanyian burung, istilahnya apa ya, plagiat kali ya, kalau mungkin bisa di apa, sangkut pautkan dengan anak-anak di sekolah, nyontek dan lain-lain gitu, bahwa dengan nyontek anak-anak itu tidak akan menjadi hebat, malahan bisa menjadi apa ya, anak-anak yang tidak memiliki jati diri gitu. Dan sebaik-baiknya pekerjaan rumah ya dikerjakan sendiri, sebaik-baiknya pelajaran di sekolah ya dikerjakan sendiri, nggak boleh nyontek. Ini bisa dikaitkan dengan kisah yang terakhir ini ya, tentang si singa yang mencuri nyanyian burung gitu. Barangkali nih kadang karya temannya lebih bagus dan dia maksa-maksa harus diakui oleh dirinya gitu, bahwa itu adalah karyanya sendiri gitu. Nah itu bisa tuh dikaitkan. Udah sih itu aja untuk cerita di waktu badai. Nah ini sih udah terakhir, kakeknya besoknya kan ceritanya dari awal itu kan badai terus sampai akhirnya keesokan harinya ada pelangi tuh, kakeknya udah ngajak cucu-cucunya keluar dari nahkoda tersebut gitu. Selesai, terima kasih.